Dan kemudian masa cut off akan segera terjadi di bulan Juni ini. Yang sudah pergi tidak bisa kembali lagi, yang tetap di dalam ketika justice datang tidak bisa keluar lagi. Intuisimu sudah tahu saat ini bahwa kamu akan di luar atau di dalam. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah special reading pick a deck untuk bulan Juni 2024 for all zodiac sign ya guys. Dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Oke. Judul untuk special reading pick a deck kali ini yang di bulan Juni ini adalah bagaimana hubungan ini ke depannya ya. Sekali lagi kita ulangin guys. Judul untuk special reading pick a deck kali ini, untuk kesempatan kali ini adalah bagaimana hubungan ini ke depannya. Oke. Aku bicara dengan banyak orang sekaligus guys. Seperti biasa, special reading, satu readingan untuk ke-12 zodiak sign. Jadi peluang untuk kamu merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi akan semakin mengecil atau mengerucut ya. Silakan lebih bijaksana dalam menanggapi special reading all zodiac sign. Kamu hanya perlu mengambil apa yang penting bagimu, yang bukan milikmu atau yang bikin kamu ragu itu langsung di skip, dilewatin aja guys ya, jangan terlalu dipikirin, oke? Aku akan bukakan 6 kartu semi Celtic untuk kamu yang akan membahas tentang keadaan kamu saat ini dengan dia. Dan kemudian nanti di akhir readingan aku akan tawarkan 2 deck guys untuk kamu pilih. Silahkan kamu menguji intuisimu atau instingmu. Karena kalau memang readingan ini untuk kamu, kamu pasti akan punya pilihan dari 2 deck yang aku tawarkan ya. Satu nanti deck warna hijau seperti biasa, dan satu lagi deck yang batik-batik, oke? Kalau nanti kamu ngerasa kayak nggak pengen milih deh, kayaknya bukan deh, kayaknya aku nggak harus milih deh. Nah itu biasanya ciri-ciri bahwa readingan ini bukan untuk kamu ya. Tapi kalau ada dorongan nanti untuk memilih dan kemudian rasa penasaran yang sangat kuat sekali untuk melihat dari deck yang aku tawarkan tadi, silahkan kamu ikuti instingmu, intuisimu guys. Cek di kotak deskripsi, nanti kamu akan menemukan link yang akan membawa kamu atau mengarahkan kamu untuk menonton video extended secara eksklusif ya. Di situ aku akan menjelaskan tentang kartu-kartu yang keluar dari masing-masing deck, yes. Jadi yang memilih adalah kamu mengenai bagaimana hubungan ini ke depannya, bukan aku. Aku hanya penyampai pesan atau penterjemah kartu. Tapi yang membawa kamu ke deck tersebut adalah intuisimu atau instingmu. Maka pastikan intuisimu itu berjalan dengan baik, oke. Kalau dia minta kamu nggak memilih, itu artinya jangan pilih ya. Karena bisa jadi nanti akan terjadi miskomunikasi di antara kita yang aku jelaskan justru malah bikin kamu jadi overthinking, oke? Oke, kalau ada masalah dalam mengakses video extended, silahkan di chat ke aku ya guys. Nanti aku akan bantu cari solusinya untuk kamu. Tapi biasanya aku kalau balas chat itu agak lambat, mohon sabar menunggu ya. Ini deck yang akan kita pakai, nggak usah dilihat-lihat dulu. Yang ini yang batik, yang ini deck yang warna hijau. Nanti aku akan tunjukkan lagi di akhir readingan untuk kamu, oke? Kita langsung mulai saja dari oracle dulu, satu kartu dari sini sebagai pilot atau petunjuk untuk pesan kamu ini ya. Call upon the Almighty God, call upon Dark Angels, call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Special reading, pick a deck. Bagaimana hubungan ini ke depannya? Untuk mereka yang sedang menonton video ini, halo. Yes, terima kasih. Cepat juga guys. Oke, Kundalini Activation dan kemudian ada Clearing Karma di sini. Pembersihan karma, tapi yang kelihatan sih begitu karmanya bersih, kalian masih punya urusan ke depannya, tidak mengakhiri ya, tidak mengakhiri. Oke. Karena ada Kundalini Activation juga. Kundalini Activation ini pengaktifan cakra secara keseluruhan ya guys. Jadi all at once. Sebenarnya manusia itu kalau memang ditetapkan untuk kita kan lahir ke dunia ini untuk naik level dalam urusan jiwa atau dalam hal soul itu naik, upgraded istilahnya, di-upgrade. Makanya dunia ini dianggap seperti tempat sekolah. Kita akan menghadapi banyak masalah di dunia ini dan kemudian itu yang membuat kita lulus atau bisa bertahan dan kemudian jiwanya di-upgrade, oke. Nah dalam masa pengupgradean soul tadi itu
mungkin akan dibutuhkan pengaktifan cakra ya. Jadi cakra itu bisa diaktifkan satu persatu dan bisa juga diaktifkan secara keseluruhan. Ketika cakra diaktifkan secara keseluruhan, itulah biasanya disebut dengan Kundalini activation. Sekaligus diaktifkan guys, mulai dari satu 2 3 tuk tuk sampai akhirnya ke crowning, ke cakra mahkota itu teraktifkan semua, dan itu biasanya feelingnya hancur-hancuran ya, sampai ke fisik juga terasa. Dan ini juga seperti itu guys, berarti kalian mengalami aktivasi cakra all at once. Ya, orang-orang yang sedang menonton readingan ini mengalami atau akan segera mengalami pengaktifan cakra sekaligus Kundalini activation. Yang aku tahu cakra itu akan diaktifkan ketika ke-trigger ya, kayak misalnya cakra jantung atau heart chakra istilahnya. Ketika ada hal yang menyakitkan kita dan kemudian cakra itu akan diaktifkan supaya kita bisa bertahan, survive ya. It's like sistem imun ya. Tapi kalau di fisik itu namanya sistem kekebalan tubuh, tapi kalau di jiwa namanya cakra, sistem cakra. Jadi ketika cakra jantung atau heart chakra diaktifkan, sesakit apapun perasaan kita, hati kita, maka kita akan bisa survive, selamat ya. Itulah misalnya ketika pengaktifan cakra jantung satu aja itu guys diaktifin, dan itu aduh pengalamannya pasti luar biasa banget. Karena harus ada yang disakiti dulu. Hatimu harus sakit dulu baru cakra jantung atau heart chakra kamu diaktifkan begitu. Nah, Kundalini activation ini pengaktifan cakra secara keseluruhan. Jadi bayangkan semuanya harus disakiti dulu supaya aktif ya. Termasuk cakra tenggorokan, semua lah guys ya, sampai perut dan kemudian pineal glands sama crowning atau mahkota. Ini pasti pengalaman yang gak enak sekali. Ketika Kundalini diaktifasi, itu pengalaman yang gak enak sekali. Kundalini bisa diaktifkan atas kemauan kita, dan itu biasanya berbahaya guys, tapi setahu aku bisa. Jadi melalui proses meditasi, kemudian asking the God, the universe to activate the Kundalini begitu. Berarti kita harus siap-siap menghadapi prosesnya ya. Tapi ada juga orang yang tanpa meminta Kundalininya memang diaktifkan, dan itu berkaitan dengan takdir biasanya, karena memang ada yang harus dia lakukan, atau misalnya upgrade jiwanya itu harus mencapai titik tertentu di kehidupan yang sekarang, di usia sekarang. Nah itu jadi itu diaktifkan secara otomatis, dan orangnya mungkin gak sadar, tiba-tiba dunianya hancur lebur begitu. Dan kemudian cakranya aktif ya. Beberapa di antara kalian kayak meminta untuk pengaktifan Kundalini, dan beberapa lagi gak sadar tiba-tiba Kundalininya sudah diaktifasi. Dan ini berkaitan dengan pembersihan karma dari kehidupan sebelumnya berarti. Karena pengaktifan cakra itu biasanya pembersihan karma dari kehidupan sebelumnya. Oke, mari kita lihat dulu. Ini akan ribet aku lihat. Aku juga nggak nyangka ini kartu yang akan keluar, tapi ya udah. Ini kartu yang keluar, ini yang harus disampaikan ya. Halo, kalau pandel mic 3, kalau pandar, kalau pandar spirit to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Special reading, pick a deck. Bagaimana hubungan ini ke depannya? Terima kasih. The Tower. Makanya tadi aku bilang Kundalini activation itu berkaitan dengan masalah besar yang terjadi dalam kehidupan ya. King of Sword, oke, ada cuek-cuekan saat ini yang terjadi antara kamu dengan pasanganmu. Ada kemarahan juga di sini guys. Knight of Sword, konflik, oke, Devil, this is something toxic aku rasa. Dan kemudian 66 ini, sebenarnya 6 itu angka cinta ya guys. The Lovers itu angka 6, Gemini card atau Devil identik dengan karma. Page of Pentacles, learning. Knight of Wands keluar dari center of the reading, Ace of Cups, Justice. Oke, ketika ini datang Justice ini berarti decision should be made. Ada keputusan yang harus segera dibuat guys. Oke. Dan ini biasanya tentang mengakhiri hubungan. Karena untuk romance reading atau relationship reading, Justice ini identik dengan mengakhiri hubungan atau sidang perceraian, atau mediasi dengan menggunakan pihak ketiga, menghubungi pengadilan, pengacara untuk memisahkan, atau apalah itu ya guys, harta gono gini apa segala macam. Oke. Jadi aku lihat ada perang teluk. Perang dunia kesekian yang terjadi antara kamu dengan pasangan kamu saat ini, dan there is no love anymore katanya. Karena kartu ini terlihat The King of Swords, artinya kalian berdua memilih untuk tidak memberi perhatian satu sama lain lagi, hanya kayak mau memperjuangkan kemenangan sendiri, because it's like a competition right now. I think kayak mau menang ya. Jadi kamu pengen memenangkan sesuatu dari pasanganmu ini, dan pasanganmu ini pengen memenangkan sesuatu dari kamu. Kita langsung klarifikasi saja, dimulai dari The Justice dulu. Halo.
No matter what the situation, apakah hubungan ini nanti akan masih tetap berlanjut atau akan berakhir? Once Kundalini diaktifasi, guys, kamu tidak akan pernah menjadi orang yang sama lagi. Kayak lagu Camelia siapa? Kamela Cabello. Siapa itu yang It's you, babe. Na 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 na. Jadi pertemuan kamu dengan ini orang atau berurusannya kamu dengan ini orang, Page of Pentacles learning membuat proses belajar untuk menjadi orang yang berbeda, something like that. Let me do the justice, iya, the Three of Cups, the Four of Pentacles, ya. Ada ego keras kepala yang luar biasa di sini, Four of Pentacles, the Three of Cups. Oh my God, this is a little bit hideous, devil, evil. Jadi selain untuk memenangkan, juga kayak mau pengen bikin menderita satu sama lain. Kayak ada kebencian yang sangat mendalam di sini, ditambah dendam yang luar biasa. Jadi bukan hanya pengen mengakhiri hubungan ini, tapi juga pengen membuat menderita satu sama lain. Menyakiti aku lihat di sini. It's like this person misery will be your happiness. Vice versa. Begitu orang yang sedang kamu fokuskan ini menderita, kamu itu kayak akan ngerasa senang banget. Dan dia juga merencanakan hal yang sama. Oh my God. What the fuck is going on right now, guys? Kalian udah gak bisa melihat ketenangan lagi. Kalian itu udah gak tahu apa itu tenang. Kalian itu bahkan sudah, nah itulah devil ini sudah berkuasa di awareness ya, atau di pikiran. Kalian itu gak apa namanya ya, sudah tidak memikirkan tentang ketenangan pribadi lagi. Ya, the Tower bersama the Four of Wands, the Fool. Ini menjelang perpisahan aku lihat ya, the Four of Wands ini it's like the downgrading of relationship. Jadi kalau ini adalah pernikahan, maka Four of Wands di sini kalian hanya tinggal statusnya saja. Atau kalau misalnya ini adalah pacaran, begitu boro-boro mau menikah, lebih baik diakhiri saja begitu ya. Tapi cara mengakhirinya itu bukan kayak okay, I let you go, dah kayak begitu, kita putus, I'm sorry, goodbye gitu, bukan. Tapi I will make you in misery. Gua akan bikin lu ngerasain yang paling sakit, yang belum pernah lu rasain selama ini. Begitu nanti kita mengakhiri hubungan ini ya. Oke, itu memang bau karma luar biasa sekali ya guys. Hurting one to each other, saling menyakiti tanpa kalian sadari kalian itu sedang saling menguatkan guys. Enggak sih? Karena begitu kamu menyakiti dia, tadi Kundalini activation, beberapa cakranya diaktifkan. Untuk apa? Untuk bisa menghadapi rasa sakit yang kamu buat ke dia. Tanpa kamu sadari, kamu mengupgrade soulnya dengan cakranya yang diaktifkan tadi. Vice versa. Dia menyakiti kamu, kamu nangis-nangis apa segala macam begitu guys. Tapi tetap ada cakra kamu yang diaktifkan dan kemudian kamu survive, bertahan. Dan kamu harusnya bilang makasih sama dia. Terima kasih kamu sudah membantu aku mengaktifkan cakraku. Isn't that lovely guys? Cuman banyaknya orang dalam karmic relationship itu nggak bisa melihat lesson tadi ya. Biasanya kita nggak bisa lihat. Yang kita fokuskan adalah marah, yang kita fokuskan adalah konflik itu tadi. Tapi kita nggak mau melihat dari sisi kita. Tapi kamu akan segera bisa melihat dari sisi kamu, hal baik apa yang kamu dapatkan dari masalah yang sedang kamu jalani bersama orang yang sedang kamu fokuskan saat ini. Setelah menonton readingan ini, kamu akan memahaminya guys. And you will know how to say thank you to this person. Fokus the devil. Seven of Pentacles, the Five of Pentacles, ya. Ini kayak menunggu waktu yang tepat untuk memberikan rasa sakit atau pengalaman rasa sakit yang maksimal begitu. Tunggu aja sebentar lagi. Tunggu aja. Ini kayak orang-orang yang sedang ini loh guys, sedang planning untuk membalaskan dendam. Orang yang sedang merencanakan hal-hal jahat yang tujuannya membalas dendam, something like that di sini. Kalau ini adalah pernikahan, kemungkinan besar kalian sudah ya hanya tinggal statusnya saja gitu ya guys. Mungkin masih pulang, masih tinggal di bawah atap yang sama, tapi masing-masing sudah bawa jalannya sendiri-sendiri dan penuh dengan konflik ya, penuh dengan konflik. Berarti ada KDRT di sini, atau bisa jadi juga ada kekerasan verbal, ada ucapan-ucapan senonoh yang jahat begitu, atau kalimat-kalimat kasar yang rutin kalian ucapkan, dan vice versa. Vice versa ya. Jadi tidak ada yang dikorbankan di sini. Dua-duanya sama-sama saling
berusaha menang dengan cara memberi pengalaman menyakitkan yang paling maksimal ke pasangan masing-masing. Hah, seksi. Let me do the Page of Pentacles. Thank you. Ini subconscious mind yang tidak kamu sadari, but you are learning right now ya. Sama seperti orang yang sedang kamu fokuskan ini, pasanganmu ini pun sedang belajar dari kamu. Dan kalian nanti ujung-ujungnya guys akan segera menyadari bentuk pelajaran seperti apa yang kalian dapatkan satu sama lain. Oke, pernah dengar istilah hidup ini hari ini kita tangisi guys peristiwa tertentu ya. Kedepannya 5-10 tahun lagi kita akan tertawakan. Kayak begitu deh ya. The Strange, The Eight of Cups ditambah The Queen of Pentacles. Beberapa dari kalian itu lessonnya adalah to make yourself principle about any particular situation. Kayak berikutnya ini yang akan aku lakukan dan ini kayak akan mengajari kamu ya. Jadi kalau ada orang yang ngomong kasar sama aku, pasangan aku ngomong kasar, nanti berikutnya kalau aku punya pasangan lagi, aku nggak akan biarkan dia ngomong kasar lagi sama aku. Contoh satu, artinya kan dia ngajarin kamu toh bahwa jangan biarkan dirimu di mendapatkan makian kasar misalnya. Nah, mungkin kalau kamu nggak ketemu sama dia, kamu nggak tahu guys kalau kamu berhak untuk meng-cut off orang yang ngomong kasar sama kamu berhak untuk komplain sama orang yang tidak menghargai kamu. Something about learning here. Pelan-pelan itu masuk guys, karena subconscious mind itu diinjek ke alam bawah sadar kamu. Semua yang terjadi di antara kalian ini terekam dengan baik di alam bawah sadarmu. Saat ini kamu masih belum menyadari betapa bergunanya itu nanti. Nanti kamu akan segera menyadarinya mungkin 5-10 tahun di masa depan ya. Setelah urusan dengan orang yang sedang kamu fokuskan ini selesai. Karena biasanya guys, pelajaran akan peristiwa akan tetap berulang sampai pelajarannya kita lulus dari pelajaran tersebut. Nah, something like that. Jadi nanti mungkin di kedepannya di masa depan kamu akan menghadapi kembali situasi seperti ini, dan kalau kamu memang benar-benar sudah lulus, kamu akan tahu bagaimana menghandle-nya ya. It's really toxic relationship yang sedang kamu jalani saat ini bersama dia. Oke, Knight of Wands, Reason Pass. Beberapa di antara kalian akan tetap bersama karena katanya ada clearing karma, dan beberapa di antara kalian akan memutuskan untuk berpisah ya. Emperor, Wheel of Fortune, ditambah The Eight of Wands ya. Ace of Wands datang bersama The Knight of Wands itu seperti pergi, datang, kembali, pergi, kembali. Itu yang terjadi di recent past. Tapi di bulan Juni ini aku lihat keputusan akan final karena decision should be made. Ya, ini adalah keputusan satu arah yang datangnya dari universe dan akan permanen untuk menegakkan keadilan bagi keduanya. Jadi ketika pergi, nanti akan selamanya pergi. Ketika kembali, selamanya kembali. Tidak bisa pergi lagi. Something like that guys. Karena di bulan Juni ini kayak ada proses cut off. Kalau kalian tipe orang yang suka main-main dengan budget di kantor, pernah dengar istilah cut off budget? Ya. Jadi kalau kita masih belum dalam masa cut off, kita masih bisa request inilah, adjust, atur ulang lah, apalagi dihitung ulang lagi, bla 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 segala macam. Tapi akan ada guys masanya budget itu di cut. Cut off itu artinya sudah tidak boleh ada perubahan lagi mengenai budget tersebut. Nah, cut off inilah the justice. Jadi begitu di cut off, tidak ada perubahan lagi ke depannya. Yang pergi tidak akan bisa kembali, yang sudah kembali dan tidak mau pergi setelah Juni ini akan tetap stay selamanya. Hah? Oke. Maka aku lihat ini memang seperti di persimpangan jalan ini ada beberapa atau kubu tertentu yang akan out. Yang jelas decision ini akan memberi keadilan untuk semuanya. Libra kartunya guys, justice ini tidak akan pernah salah. Tidak akan pernah salah. At least begitulah menurut readingan tarot di channel Be Delightful ini. Apapun yang diputuskan Tuhan dalam hidup kita tidak akan pernah salah. Jadi kalau diputuskan nanti dia out atau kamu keluar dari center of the reading atau tidak ada urusan lagi dengan dia, itulah yang terbaik. Dan kalau diputuskan untuk stay di sini berdua, maka itulah yang terbaik. Decision should be made. Dari beberapa waktu sebelumnya kalian itu sudah dikasih kesempatan gitu guys untuk membuat keputusan, tapi nggak jelas gitu kenapa. Buktinya datang dan pergi ya. Ya kalau mau pergi mah pergi aja.
Kalau mau tetap di sini, tetap aja, jangan pergi-pergi lagi. Kalau udah keluar, keluar aja, jangan balik-balik lagi. Itulah kesempatan sebenarnya sudah diberikan. Tapi nggak bisa. Kalian berdua itu tetap datang dan pergi, on dan off. Dan kemudian masa cut off akan segera terjadi di bulan Juni ini. Yang sudah pergi tidak bisa kembali lagi. Yang tetap di dalam ketika justice datang, tidak bisa keluar lagi. Intuisimu sudah tahu saat ini bahwa kamu akan di luar atau di dalam. The world permanently, terminate permanently. Knight of Pentacles planning, artinya kalau sudah di luar, planning kamu. Karena kamu tidak akan bisa kembali lagi, atau dia tidak bisa kembali lagi. You need to plan about your future. Eight of Pentacles, ini kolaborasi. Beberapa akan tetap berkolaborasi, beberapa akan putus kolaborasi dan tidak bisa melanjutkan lagi katanya ya. Oke. Nah, ini yang di cut off oleh si Justice ini. On dan off, datang dan perginya akan di cut off. Yang paling penting kita ketahui, kalau seandainya keluar, maka konflik-konflik tidak akan ada lagi ya guys. Knight of Swords itu nggak bakal ada lagi. Kenapa? Karena sudah tidak ada urusan lagi. Nah, yang masalahnya ini kalau di dalam nih. Karena beberapa di antara kalian akan merasa diri kalian terjebak karena stuck with this person. I don't know until when. Bisa jadi sampai selama-lamanya, till the rest of your life. Kira-kira akan seperti apa ke depannya kalau kalian bersama, atau apa yang akan terjadi kalau kalian itu tidak bersama lagi di masa-masa Justice card ini datang di bulan Juni atau masa cut off mengenai datang dan pergi yang sudah berkali-kali terjadi ini. Yang jelas guys, cut off tadi akan clearing karma sebagai tanda berakhirnya pembayaran karma, dan kemudian the two of you will never be the same again. Kundalini activation. Dua-duanya tidak akan pernah menjadi orang yang sama lagi karena sudah di-upgrade. Oke. Are you ready to pick now? Kalau kamu ngerasa ini situasi kamu saat ini. Aku akan hitung mundur 7 guys, supaya kamu dapat waktu 7 detik untuk melihat kedua deck ini. Biarkan intuisimu yang bekerja. Seperti yang aku bilang tadi, kalau intuisimu bilang jangan pilih, jangan guys. Karena ini pesan mungkin akan bikin kamu overthinking ke depannya. Kalau misalnya intuisimu bilang pilih yang ini, silahkan ikuti intuisimu. Semakin kamu sering jujur dengan intuisimu, mengikuti intuisimu, patuh dengan intuisimu, dia akan semakin bisa diandalkan ke depannya. Tapi kalau kamu semakin sering mengabaikan intuisimu, dia akan semakin tidak bisa diandalkan. Oke. Silakan lihat baik-baik ya. Deck ini akan terasa istimewa untuk kamu yang memang menggunakan intuisimu dengan tepat. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tetet, waktu habis. Silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video guys. Untuk kalian yang memilih deck 1, itu adalah deck batik. Untuk kalian yang memilih deck 2, deck hijau. 1 batik, 2 hijau. Oke, itu aja yang aku punya untuk kalian all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di special reading. Pick a deck untuk bulan Juni 2024 kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah.